petang ini kita akan membincangkan tentang bahaya liberalisme pluralisme. Tadi kita selama setengah hari telah membentangkan tentang bahaya Hizbut Tahrir. Jadi sebenarnya Hizbut Tahrir itu dari segi ajaran, akidah itu bagaimana. Dan sekarang kita akan berbincang tentang liberalisme. Liberalisme itu sebenarnya bagaimana? Nah, mengapa liberalisme ini penting untuk kita perbincangkan? Karena sekarang liberalisme ini banyak berkembang di mana-mana. Jadi liberalisme ini telah berkembang baik di Indonesia maupun Malaysia, terutama di kalangan para pensyarah di university. Yang banyak liberalisme itu di para pensyarah di lingkungan university. Nah, liberalisme ini juga cukup bahaya. Mengapa? Karena liberalisme ini punya akidah yang sangat berbeza ya dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita tahu ini sebenarnya liberalisme di Indonesia, tapi di Malaysia sebenarnya sama. Karena ini ajarannya yang kita bincangkan nanti, ajarannya. Liberal itu sebenarnya apa? Liberalisme seperti diterangkan di sebagian catatan sebagian ulama, kanatis syu'abah fi waqti ta'rifin mantiqi jami'an ma'an yuhaddid madlulaha bitiqah. Ada kesulitan dalam membuat definisi yang logis, yang komprehensif dan protektif, yang membatasi maksud dari liberalisme secara detail. Walakin lil liberaliyah jawharul asasi yattafiqu 'alaiha jami'ul liberaliyin fi kafatil 'usur ma ikhtilafi tawajjuhatihim wa kayfiyyati tatbiqiha kawasilatin min wasailil islah wal intaj. Akan tetapi liberalisme memiliki substansi yang asas atau isi yang asas, yang fundamental, yang menjadi kesepakatan seluruh orang-orang liberalisme dalam seluruh masa, meskipun orientasi mereka berbeza-beza dan cara penerapannya juga berbeza-beza sebagai sarana di antara sarana-sarana perbaikan dan productivity. Nah, yang dimaksud substansi ini adalah annal liberaliyah ta'tabirul hurriyah al-mabda' wal muntaha al-ba'its wal hadaf. Liberalisme ini menganggap kebebasan sebagai prinsip mula wal muntaha dan prinsip terakhir. Al-ba'its wal hadaf sebagai pendorong dan target, al-asol wal natijah, dan kebebasan juga sebagai pokok dan hasil di dalam hayatil insan, kehidupan manusia.
Wahiyal manzumah al-fikriyah al-wahidah, yaitu sistem satu-satunya sistem pemikiran allati la tatma'u fi syai'in, yang tidak punya ambisi apa-apa siwa wasfin nasyatil basyari al-hur, selain menjelaskan aktiviti manusia yang bebas, wa syarhi aujahihi wa ta'liqi alaihi, dan menjelaskan orientasi aktiviti manusia dan memberinya komentar, yang dimaksud liberalisme. Nah, jadi ada kesulitan dalam mendefinisikan liberalisme secara logis dan komprehensif. Tetapi semua gerakan liberalisme memiliki satu esensi fundamental yang menjadi kesepakatan, kurang tulisannya, kesepakatan mereka dalam setiap waktu. Esensi fundamental tersebut adalah kebebasan. Liberalisme menjadikan kebebasan sebagai prinsip, target, motivasi, tujuan pokok dan natijah dalam kehidupan manusia. Contoh ini orang liberal nih ya, di catatan tangan. Nah, ciri khas rukun setiap ajaran itu kan ada rukunnya. Syiah ada rukun iman, Ahlus Sunnah ada rukun iman, kemudian Hizbut Tahrir ada. Kalau liberalisme, rukun dari ajaran liberalisme itu apa saja? Ini ada 5. Yang pertama, penyebaran doktrin relativisme. Yang kedua, jadi yang pertama relativisme ya, yang kedua desakralisasi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan kitab suci, itu yang kedua. Yang ketiga, pluralisme agama. Yang keempat, dekonstruksi syariah. Yang kelima, feminisme dan kesetaraan gender. Nah, ini rukun-rukun ajaran liberalisme. Nah, sekarang yang pertama, doktrin relativisme. Relativisme adalah sebuah doktrin yang berasal dari Protagoras, seorang sofis. Salah tulisnya, ini sudah lama soalnya jarang berbicara liberalisme. Seorang sofis ya, penganut bukan sufi maksudnya, tetapi ada aliran filsafat sofistik. Kalau di dalam bahasa Arab, sofistoiyah atau safsatoh, yang berprinsip bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Artinya, yang dimaksud dengan relativisme itu, arti dari relativisme itu tidak ada kebenaran absolut. Artinya tidak ada kebenaran mutlak. Itu namanya relativisme. Kebenaran itu bagi mereka sifatnya relatif. Jadi benar menurut Islam harus diakui menurut mereka, belum tentu benar menurut Kristen. Kalau kita kan tidak, ya pasti benar. Islam ini pasti benar. Kristen tak mengakui tak masalah, tapi kita harus meyakini bahwa Islam yang pasti benar. Nah, kalau menurut liberalisme tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu relatif. Jadi kebenaran menurut kita belum tentu benar yang sesungguhnya. Itu kata faham liberal. Nah, kalau kita faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya prinsip bahwa kebenaran absolut, kebenaran yang qat'i ya, kebenaran yang yakini, yang pasti benar dan tidak mungkin salah, itu benar-benar ada. Yaitu berkaitan dengan masalah i'tiqadat atau masalah usul. Itu masalah qat'iyah. Karena itu di dalam kitab-kitab akidah, apakah Jauharatul Tauhid di bagian belakang,
atau di Aqidah Nasafiyah atau kitab-kitab yang lain, itu diterangkan tentang kebenaran absolut, kebenaran yang pasti. Dalam muqaddimah, dalam bagian awal Al-Aqidah An-Nasafiyah, itu diterangkan haqaiqul asya tsabitatun. Hakikat segala sesuatu itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Jadi kebenaran absolut itu artinya memang nyata, ada bagi kita. Wal ilmu biha mutahaqqqiqun. Dan mengetahui kebenaran yang absolut, yang pasti benar, itu mutahaqqiq. Itu dapat terbukti dengan sungguh-sungguh. Bisa dibuktikan. Wa asbabuha salasatun. Sebab-sebab yang mengantar pada kebenaran absolut atau qat'i itu ada 3. Yang pertama al-aql, akal. Akal ini dapat mengantarkan pada kebenaran qat'i, kebenaran absolut. 1 tambah 1 sama dengan 2. Karenanya di dalam kitab-kitab akidah, dalil-dalil yang digunakan itu dalil akli. Mengapa? Karena itu absolut. Apa dalil wujudnya alam? Wujudnya Allah. Dalil wujudnya Allah adalah hudusul alam. Alam ini baru. Dalil bahwa alam ini baru, terjadinya perubahan kepada alam ini, yang menunjukkan bahwa alam ini asalnya tidak ada, lalu ada. Karena alam ini asalnya tidak ada, lalu menjadi ada, pasti alam ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Nah, yang menciptakan itu adalah harus sesuatu yang luar biasa, yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Ini kan dalil akli. Jadi akal ini dapat mengantar pada kebenaran absolut, kebenaran yang hakiki. Kemudian yang kedua, sebab yang mengantar pada kebenaran absolut, al-hawasus salimah, panca indera yang sihat. Jadi panca indera yang sihat ini dapat mengantarkan pada kebenaran absolut. Misalnya ini di dalam botol, dalam kemasan ini isinya apa? Air. Tak bisa diingkari bahwa isinya air karena kita melihat. Atau misalnya ikon ini rasanya gimana? Sejuk. Ya emang sejuk. Kalau ada orang mengatakan, enggak, ini panas tak sejuk, berarti dia tak sehat. Karena ini kebenaran absolut. Kalau lapar rasanya perut bagaimana? Sakit. Ini absolut karena ini hawas, ya. Tak bisa diingkari. Ini absolut. Kemudian yang ketiga, sumber yang mengantar, sebab yang mengantar pada kebenaran absolut yang ketiga adalah al-khabarus shadiq. Kabar atau informasi yang benar. Informasi yang pasti benar ini ada 2. Yang pertama al-khabarul mutawatir. Khabar yang mutawatir. Ini pasti benar. Contoh khabar mutawatir. Kita misalnya tak pernah pergi ke China. Ibu kota China namanya Beijing. Padahal kita tak pernah ke sana, tapi percaya kalau ibu kota China itu Beijing. Mengapa? Khabar mutawatir. Atau Jepang itu ibu kotanya namanya Tokyo. Kita tak pernah ke sana. Apakah yakin? Apa tidak mungkin salah yakin? Karena khabar mutawatir. Kita ini kan juga hidup dasarnya kan khabar mutawatir. Kita ini orang tua kita namanya ayahnya ini, ibunya namanya ini. Kita masa ingat pada waktu lahir dari orang tua, dari orang perempuan ya, dari orang tua perempuan kita ingat waktu lahir itu. Tapi kita akan yakin kalau ini misalnya ibu kita. Mengapa? Kalau orang-orang semuanya kata orang tua ini kita anaknya, semua orang sekitar kita mengatakan kita anaknya.
itu kan namanya khabar mutawatir. Dan kita ini sebenarnya hidup dari khabar mutawatir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khabarus shadiq yang kedua, informasi yang pasti benar. Yang kedua adalah wa khabarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizah. Khabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Ada orang ngaku nabi tapi ada mukjizatnya, maka yang disampaikan ini pasti benar. Dan ini kebenaran yang disampaikan oleh mereka adalah bersifat absolut, pasti benar. Ini kita. Jadi ada perbedaan antara kita dengan liberalisme. Kalau liberalisme itu menganggap semua kebenaran relatif. Kalau kita mengakui ada kebenaran absolut. Kebenaran absolut ini dapat dihantarkan oleh 3 perkara tadi: akal, kemudian panca indera yang sehat, kemudian informasi yang benar, yaitu khabar mutawatir atau khabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Nah, cara melawan, cara berdebat dengan liberalisme yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran yang absolut. Cara mematahkan mereka, kita nak tanya pada mereka, menurut Anda relativisme itu relatif apa absolut? Teori relativisme itu kebenarannya relatif apa absolut? Itu cara bertanya. Kalau dia menjawab relativisme itu kebenarannya absolut, nah berarti kalau begitu tanakut, bertentangan dengan dirinya. Katanya tak ada kebenaran absolut, semuanya relatif. Mengapa relativisme ini diabsolutkan? Itu cara balik. Kalau dia mengatakan dah relativisme ini masih relatif, oh berarti kalau begitu tak usah dipakai karena relatif. Kan belum tentu benar relativisme itu. Kita harus ikut yang pasti benar, yaitu absolutisme. Itu cara apa namanya? Cara mematahkan orang-orang relativisme. Nah, biasanya kaum relativisme ini orang-orang yang dekat dengan politik. Orang-orang yang dekat dengan politik itu agak relativisme biasanya, terutama ketika dia menginginkan sokongan dari pihak agama lain, akhirnya agama sendiri dijual gitu. Itu di mana-mana di Indonesia, mungkin di Malaysia ada juga ya. Nah ini apa? Ini ada orang relativisme nih ya. Jadi kata dia, penafsiran atas sebuah agama sendiri tidaklah tunggal. Dengan demikian, upaya mempersamakan dan mempersatukan di bawah payung agama menjadi kontraproduktif. Pada gilirannya, agama kemudian menjadi sangat relatif ketika dijelmakan dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Ini tidak mengakui terhadap penafsiran para ulama. Bang, penafsiran atas sebuah agama tidak tunggal. Ya dilihat dulu yang menafsirkan siapa, kemudian yang ditafsirkan apa. Kalau yang ditafsirkan itu masalah qat'iyat, itu tidak boleh berbeza, harus sama. Kalau yang ditafsirkan itu masail dhanniyah yang memberikan peluang untuk ijtihad, maka itu boleh berbeza. Jadi harus dibedakan, ini salah ini. Ini orang. Kemudian yang kedua ya. Jadi, nah akibat dari relativisme ini, orang yang relativisme itu biasanya tidak mengakui otoriti para ulama. Otoriti para ulama itu dianggap tidak ada. Kalau kita akan mengakui otoriti ulama, artinya ketika ada seorang ulama yang mu'tabar menyampaikan suatu fatwa atau pendapat, walaupun mereka tidak menyampaikan dalilnya, kita percaya karena mereka punya otoriti dalam masalah itu. Nah, liberalisme tidak mengakui otoriti para ulama. Mengapa? Karena mereka ingin diakui otoritinya.
Kalau mereka mengakui otoriti para ulama, sedangkan mereka di dalam dunia keilmuan itu kan memang ada aturan-aturannya. Seperti kita bincangkan tadi, para ulama-ulama dulu itu, seorang ulama, seorang murid, pelajar, itu sudah boleh mengajar apabila sudah mendapat sijil syahadatut tadris. Kemudian nanti dia berfatwa apabila sudah ada sijil syahadatul ifta, dan seterusnya. Karenanya kalau kita lihat para ulama dulu itu sebelum itu tidak langsung berijtihad. Imam Malik itu berijtihad setelah 70 ulama Madinah dari guru-guru beliau memberikan restu dan menyuruh berijtihad. Nah, guru-gurunya juga begitu. Guru-guru beliau itu berijtihad setelah memang diberi izin, ya, diberi izin oleh para sahabat berijtihad. Nah, para sahabat yang berijtihad ini karena juga sudah mendapat izin dari Rasulullah SAW. Kan tidak semua orang dalam dunia keilmuan kan seperti itu. Imam Syafi'i itu berfatwa pada waktu berusia 15 tahun karena memang gurunya Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada beliau, "Aftiya Aba Abdillah, qad ana an tufti." Kamu sudah berfatwa, kamu sudah waktunya berfatwa. Imam Abu Hanifah juga begitu. Para ulama yang berfatwa itu memang ada otoriti yang diberikan oleh ulama sebelumnya. Sementara orang-orang liberalisme kan tak belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Tak ada yang memberi dia otoriti. Akhirnya, wah itu kan manusia juga. Imam Syafi'i kalau kita sampaikan, ini pendapat ulama, ikan manusia. Alasannya seperti itu. Ya, manusia tetapi lebih bagus, lebih elok daripada kamu. Daripada manusia macam kamu, lebih baik manusia macam itu. Nah, di sini liberalisme ini ada aliran-aliran sesat ini, ada jembatan yang menghubungkan antara mereka dalam masalah otoriti para ulama. Mengapa Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir ini kan dalam masalah ini memang lemah, tidak mengakui otoriti para ulama kecuali ulama yang memang menjadi ikutannya. Walaupun mereka tidak dikatakan liberal, tetapi realiti yang ada mereka tak mengakui otoriti para ulama kecuali ulama yang menjadi ikutan mereka. Nah, kemudian yang kedua, jadi setelah relativisme, ya, bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Yang kedua adalah desakralisasi Al-Quran. Jadi merusak kesakralan. Sakral juga dipakai di Melayu. Sakral itu kesucian. Jadi Al-Quran itu kata siapa? Liberalisme itu bukan kitab suci. Artinya kadang mereka mengatakan Al-Quran itu muntaj thaqafi, produk budaya. Jadi Al-Quran oleh mereka dianggap produk budaya. Karena dianggap produk budaya, maka Al-Quran masih memungkinkan untuk dilakukan kritik, sanggahan. Itu kata mereka, kata liberalisme. Kalau menurut kita Al-Quran itu sakral atau suci. Jadi Al-Quran ini muqaddas. Kalau bahasa Arabnya itu desakralisasi, artinya raf'u taqdisil Quran. Jadi menghilangkan kesucian Al-Quran. Kalau menurut kita Al-Quran itu kitabun muqaddas, kitab yang disucikan. Artinya bagaimana? Al-Quran yang ada sekarang ini memang Al-Quran yang benar-benar datang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada baginda Muhammad SAW, lalu kepada umatnya. Dan Al-Quran ini tak mengalami kekurangan satu kalimat atau satu huruf pun.
Itu etikat kita. Kalau menurut liberalisme, oh enggak. Karena kata liberalisme, jadi kata liberalisme, apa tidak mungkin Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, Jibril ini tidak lengkap menghafal. Jadi apa tidak mungkin ada kalimat atau apa yang hilang dari yang disampaikan oleh Allah. Kemudian dari Jibril kan kepada Nabi. Nah, dari Jibril kepada Nabi ini apa tidak mungkin ada kalimat, ayat atau apa atau huruf yang kurang. Dari Nabi kepada para sahabat apa tidak mungkin. Itu kata mereka. Nah, kalau menurut kita bagaimana? Kembali kepada hukum akli. Makanya kita di dalam berdebat, berdialog dengan liberalisme harus menggunakan hukum akli. Hukum akli itu kan ada 3. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Wajib akli itu artinya ma la yutasawwaru fil akli adamu. Wajib akli, sesuatu yang tak bisa digambarkan di dalam akal ketiadaannya. Kalau mustahil akli, ma la yutasawwaru fil akli wujuduh. Sesuatu yang tak bisa digambarkan di dalam akal wujudnya. Kalau mustahil tak mungkin wujud, kalau wajib tak mungkin tidak ada. Kalau jaiz akli, ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang bisa digambarkan di dalam akal wujudnya dan tidak wujudnya. Nah, terjadinya pengurangan Al-Quran dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi. Terjadinya pengurangan ini wajib apa mustahil? Kalau wajib tidak, mustahil juga tidak. Berarti jaiz kan? Jaiz. Nah, karena terjadinya kekurangan ini jaiz, berarti mungkin ada kekurangan, mungkin tidak. Nah, sama-sama mungkin, maka sekarang dicari penguatnya. Dalil-dalil yang dari luar ini menguatkan yang tidak terjadi apa terjadi. Ternyata menguatkan yang tidak terjadi. Di mana Al-Quran sendiri mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu kan dalil itu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tak akan didatangi kesalahan dari depan maupun dari belakang. Karena Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini kan dalil. Ini cukup, berarti kalau begitu Al-Quran tetap suci, tidak mengalami perubahan. Dan sampai sekarang secara reality, dalil reality ya, Quran itu dirubah tidak bisa. Terbukti kalau kita misalnya punya budak-budak kecil di masjid, di musola baca Quran, pada waktu membaca ini terjadi kesalahan, yang panjang dibaca pendek atau pendek dibaca panjang. Kira-kira orang banyak yang tahu apa yang tidak tahu? Banyak yang tahu. Berarti sekarang Quran itu dirubah, sedikit pun itu tak boleh, tak bisa dirubah. Berarti sejak dulu memang tak bisa. Ini kan reality. Kalau Al-Quran ini memang berarti benar-benar kitab suci. Jadi tak bisa. Nah, ini yang kurang difahami oleh orang-orang liberalisme. Nah, ini mengapa faham semacam ini, kritik terhadap Al-Quran ini dilakukan. Ini sebenarnya asalnya datangnya dari Kristen. Bagaimana Kristen itu menghadapi realiti kitab-kitab mereka, tak bisa dibuktikan bahwa kitab-kitab mereka benar-benar otentik. Mengapa? Antara naskah yang satu, Bible Kristen yang ada di Malaysia itu berbeza dengan yang ada di Indonesia. Yang ada di Arab beza lagi, yang ada di Jerman beza. Nah, dalam sekian banyak perbezaan ini kan menjadi bukti kalau ini tidak asli, tidak otentik.
Akhirnya mereka coba menyerang Al-Quran. Caranya, jadi sebenarnya ini dari orang-orang non-muslim sebenarnya. Ini Taufik Adnan Amal, pensyarah Ulumul Quran di YIN Makassar, Institut Agama Islam Negeri. Ini tidak mempercayai keautentikan Al-Quran ini. Ini Lutfi Asy-Syaukani, doktor ini PhD, juga tak mempercayai. Nah, kemudian yang ketiga, ajaran liberalisme yang ketiga adalah pluralisme. Semua agama adalah sama. Pasti begitu orang liberal. Semua agama dapat mengantarkan pemeluknya masuk surga. Itu pluralisme. Semua agama punya kebenarannya sendiri-sendiri. Itu pluralisme. Karenanya kata orang-orang liberal, surga itu luas dan berkotak-kotak. Jadi ada kotak untuk umat Islam, ada kotak untuk orang Kristen katanya. Terus orang Hindu, orang Buddhis, orang apa. Itu kata mereka. Jadi semua agama benar. Kalau menurut kita, ya tidak bisa. Kita tidak menerima ajaran semacam ini. Mengapa? Karena ini sudah menjadi ketetapan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran diterangkan, Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah hanyalah Islam. Yang lain tak benar, bukan agama yang benar. Dalam ayat lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang beragama dengan selain Islam, menyembah Allah dengan agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dari orang tersebut. Dan di akhirat besok orang ini akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini sudah jelas. Ini kalau kita. Jadi pluralisme agama itu tidak ada. Kalau pluralitas itu ada. Pluralitas itu artinya dalam satu negara atau dalam satu negeri selain daerah Arab ya, daerah Hijaz dan sekitarnya, itu dalam satu negeri itu boleh berkumpul beberapa penganut agama. Kalau di Indonesia dulu asalnya 5 agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddhis. Tapi waktu Gus Dur ditambah lagi karena banyak orang-orang Chinese beragama Konghucu, ditambah Konghucu. Kalau di Malaysia ada berapa agama? Sama ya. Kristen, selain Islam, Buddha, Hindu. Terus Chinese itu apa agamanya itu? Hah? Hindu Buddha. Itu bukan Konghucu atau Taoism. Ya. Nah, itu namanya pluralitas. Kalau pluralitas itu artinya berkumpul dengan pengikut agama lain. Kalau pluralisme itu membenarkan ajaran agama lain. Itu tak ada seperti itu. Jadi tak bisa membenarkan agama lain. Kalau membenarkan agama lainnya berarti murtad atau kafir. Nah, sama dengan yang tadi. Tidak ada kebenaran absolutnya berarti murtad. Bahwa Al-Quran bukan kitab suci ya murtad. Ya pokoknya liberal ini ajaran-ajaran murtad. Ada yang benar. Ini pluralisme. Jadi bukan pluralitas. Kemudian ya, selain pluralisme, dekonstruksi syariah. Nah, dekonstruksi syariah ini artinya dekonstruksi syariah ini artinya membongkar pasang, membolak-balik hukum-hukum agama. Jadi dekonstruksi, membolak-balik hukum-hukum syariah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu rukun ajaran liberalisme. Contohnya seperti apa? Ajaran yang halal diharamkan. Contohnya seperti poligami.
Kalau orang-orang liberal mengatakan poligami itu hukumnya haram. Mengapa? Seorang suami tak mungkin bersikap adil terhadap istrinya. Itu kata mereka. Padahal poligami itu kan halal, tapi diharamkan. Nah, sementara yang haram dihalalkan. Contoh yang haram dihalalkan ya, seperti gay, lesbi, itu kan haram, tapi dihalalkan. Atau nikah lintas agama. Jadi kawin beza agama itu jelas-jelas haram, tapi dihalalkan. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan liberalisme di Indonesia. Itu biasanya banyak menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki Kristen, terutama kalangan artis. Itu yang ahlan wa sahlan Syekh Husni Al-Hashi. Nah, ini jadi hukum-hukum agama ini dibolak-balik, termasuk masalah aurat. Jadi di kalangan liberalisme ini, kata mereka, aurat itu tergantung negerinya. Kalau kita tinggal di barat, kalau di sana biasa pakai celana pendek, yang perempuan pakai celana pendek itu menutup aurat. Kalau kita pergi ke Bali, yang di Denpasar itu, di pantai-pantai rekreasi, turis-turis itu biasanya kan cuma pakai celana apa namanya yang menutup kemaluan itu, yang pendek. Ya, pakai itu menutup aurat katanya. Jadi sesuai dengan kondisi. Jadi hukum agama dibolak-balik. Itu ciri khas liberalisme. Kemudian itu rukun yang keberapa? Keempat. Kemudian yang kelima, rukun liberalisme yang kelima, ini faham feminisme dan kesetaraan gender. Membela hak-hak perempuan dan beranggapan, mengapa? Karena orang-orang liberalisme ini menyebarkan kesan bahwa Islam ini zalim kepada perempuan. Disuruh pakai jilbab, itu zalim katanya. Itu kata mereka. Kemudian, dan selain feminisme, ini kesetaraan gender. Artinya, maksud dari kesetaraan gender bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Jadi laki-laki dan perempuan punya derajat yang sama. Karena punya derajat yang sama, kalau di dalam Islam ya, sejak dulu yang namanya pemimpin negara itu kan laki-laki. Ya, perempuan ada ya pendapat yang mengatakan, tapi qaul syadz itu perempuan boleh menjadi pemimpin, tetapi hanya sebatas kepala daerah atau apa. Kalau menjadi khalifah, panglima militer, itu tak boleh. Nah, kalau menurut orang-orang liberalisme itu udah laki-laki dan perempuan sama saja. Waktu saya berdebat dengan mereka tahun 2007, saya diminta oleh para kiai di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, berdebat dengan liberalisme. Mengapa? Orang-orang liberal ini menulis buku berjudul Wajah Baru Relasi Suami Istri, taklik terhadap kitab Uqudul Lujain. Seorang ulama pesohor Nusantara, Syekh Nawawi Banten, itu punya kitab bertajuk Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zawjain, menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Lalu kitab ini diberi syarah oleh kelompok liberalisme berjudul Wajah Baru Relasi Suami Istri. Nah, di dalam buku ini diterangkan, disalahkan semua Syekh Nawawi Banten, disalahkan semua. Kemudian dia berusaha mati-matian, laki-laki perempuan itu derajatnya sama, tak ada yang lebih tinggi.
Saya munadharah dengan mereka di kantor PBNU tahun 2007. Saya katakan kepada mereka, ini buku ini tak sesuai dengan Islam. Karena laki-laki lebih tinggi dari perempuan, itu sudah nas di dalam Al-Quran. Walir rijali alaihinna darajat. Laki-laki punya 1 derajat lebih tinggi daripada perempuan. Kan sudah jelas itu. Laki-laki punya 1 derajat lebih tinggi daripada perempuan. Itu Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki menjadi pemimpin kepada perempuan sebab Allah mengutamakan mereka atas perempuan dan sebab apa yang mereka nafkahkan. Saya katakan begitu. Ini sudah jelas. Lalu ini yang liberalisme ini alim-alim, pandai baca kitab, hafal alfiyah. Lah mengapa? Karena NGO liberal ini kan dapat uang dari Amerika, dapat uang, jumlahnya itu miliaran, bukan. Kalau kita orang kan tak dapat. Miliar ini bisa beli rumah mewah, beli apa. Akhirnya kata yang liberalisme itu, loh, bukan begitu. Memang Al-Quran itu sudah benar, tetapi yang dimaksud laki-laki dan perempuan di situ bukan laki-laki secara gender, bukan laki-laki secara jenis kelamin, atau perempuan secara jenis kelamin. Di sini jenis kelamin juga ya, sama. Ngerti jenis kelamin? Apa? Jantina. Jenis kelamin itu jantina. Jantan betina. Oh, jantan betina. Jadi yang dimaksud laki-laki perempuan di dalam ayat ini bukan jantina, bukan secara gender kata mereka. Tapi apa? Laki-laki perempuan secara fungsional, secara fungsi. Artinya apabila dalam rumah tangga yang istri ini banyak uangnya, atau dia kerja gajinya besar, yang laki-laki uangnya dikit, maka yang laki-laki yang istri itu, karenanya dia yang mengatur suaminya. Kamu tak boleh keluar, kamu pakai jilbab misalnya. Nanti kalau dia marah kamu dicerai misalnya sama istrinya itu. Itu kata mereka. Akhirnya saya jawab kepada liberal, loh, berarti kalau begitu kamu tak paham bahasa Arab. Loh kok begitu? Di dalam ilmu tata bahasa Arab, dalam ilmu nahu yang kelas rendah itu kitabnya namanya Jurmiyah. Dalam Jurmiyah itu ada bab la linafyil jinsi, la untuk menafikan jantina, jenis. Nah, contoh yang ada di situ adalah lafaz la rajula fid dari. Tidak ada jenis laki-laki di dalam rumah, yang ada perempuan, karena laki-laki kerja keluar. Nah, ini la linafyil, ini la jinsiyah kata para ulama, linafyil jinsi, bukan linafyil fi'li, menafikan fungsional. Ini sudah jelas. Jadi ar-rijal ini isim jenis, bukan isim fi'il, bukan isim fungsional. An-nisa juga isim jenis, bukan isim fi'il, bukan isim fungsional. Lalu kata si liberalisme ini, lah itu kan menurut ulama nahu itu, bukan menurut kita tak ikut itu, kata mereka. Lalu saya jawab, ya kalau begitu kamu bodoh sekali. Kamu tak ngerti kaedah-kaedah keilmuan di dalam Islam. Kaedah-kaedah keilmuan di dalam Islam itu sifatnya dilahirkan, bukan diciptakan. Maksudnya bagaimana? Kaedah-kaedah itu dibuat untuk melestarikan, menjaga tradisi yang sudah ada dan menjadi kesepakatan, bukan membuat aturan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu maksud dilahirkan, bukan diciptakan. Contoh ya, bezanya dilahirkan dengan diciptakan. Kalau saya nak tanya,
Mat tabi'i. Di dalam ilmu tajwid itu ada mat tabi'i. Mat tabi'i itu panjangnya berapa alif? 1 alif atau 2 harokat. Nah, teori mat tabi'i 1 alif 2 harokat. Lebih dulu mana nama mat tabi'i 1 alif 2 harokat dengan orang membaca seperti itu? Lebih dulu bacaannya. Artinya kaidah ini dibuat sifatnya dilahirkan untuk menjaga bacaan yang sudah ada. Atau misalnya seperti di dalam ilmu nahwu teori fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il ini mabni, fa'il ini dirafa'kan, maf'ul dinasabkan. Daraba Zaidun amran. Nah, teori fi'il, fa'il, maf'ul lebih dulu mana dengan orang membaca daraba Zaidun amran? Lebih dulu bacaannya. Berarti kaidah ini dibuat untuk menjaga, melestarikan tradisi yang sudah ada, bukan diciptakan. Nah, kalau kamu tak ikut itu, ya kamu ya bodoh. Karena itu sudah aturan, tak bisa dilanggar itu. Nah, kalau diciptakan, kalau contoh yang diciptakan seperti misalnya ada kongres parti politik. Ada orang calon ingin jadi ketua, lalu ada lawan politik ingin calon juga. Maka kelompoknya yang ini nanti buat aturan-aturan agar itu tak boleh masuk ke pencalonan. Itu namanya diciptakan. Di Indonesia kan begitu, kalau ada parti politik mau buat konferensi itu ya. Jadi konferensi agar lawan politiknya tak boleh masuk jadi ketua, itu kan dibuat aturan. Misalnya orang ini kulitnya hitam, maka nanti aturan harus putih kulitnya. Akhirnya kan tak bisa masuk itu. Itu namanya diciptakan. Dan kaidah-kaidah keilmuan di Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya seperti itu. Artinya dilahirkan, bukan diciptakan. Berbeza dengan kaidah-kaidah keilmuan yang ada di aliran-aliran sesat seperti Wahabi, Syiah. Nah, kaidah-kaidah mereka itu pasti bertentangan dengan sumber yang menjadi rujukan mereka. Misalnya Wahabi. Wahabi ini kan membuat aturan ya, tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Wahabi ini kan mengaku mengikuti ulama salaf, ahli hadis, ikut Al-Quran dan hadis. Itu Wahabi. Nah, tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya untuk mensyirikkan orang yang istighatsah, tawassul, tabarruk. Nah, ini sulit ini bagi orang yang cerdas ya, bagi orang yang membaca dengan hati kitab-kitab para ulama tak akan menerima ini. Mengapa? Istighatsah syirik, tawassul syirik. Ngakunya ikut ulama salaf. Setelah kita baca kitab-kitab hadis, ternyata banyak riwayat-riwayat istighatsah, tawassul dari Kanjeng Nabi, dari Rasulullah SAW, para sahabat. Katanya syirik. Nah, ini kan bertentangan namanya. Jadi tak bisa. Dan mengapa? Karena aturan ini dibuat setelah istighatsah itu memang dibolehkan. Tak ada yang melarang. Jadi pasti bertentangan dengan tradisi sebelumnya. Atau misalnya tauhid asma wa sifat. Wahabi ini kan membuat tauhid asma wa sifat untuk mensyirikkan orang-orang yang membuat sesat ya, menyesatkan orang-orang yang melakukan takwil terhadap nusus mutasyabihat. Nah, ini sulit ini. Tauhid ini dipertahankan. Mengapa? Kalau kita membaca, nengok ya kitab-kitab dulu. Ternyata kitab-kitab dulu, para ulama dulu, sejak masanya sahabat itu banyak yang melakukan takwil. Dan katanya takwil sesat. Ini para sahabat kok takwil semua ini. Imam Ahmad takwil, lalu yang tak sesat siapa? Ini kalau ini kalau kaidah keilmuan yang diciptakan, bukan dilahirkan. Atau misalnya seperti kaidahnya Syiah. Syiah ini kan punya akidah bahwa para imam itu maksum dari apapun, dari dosa besar, dosa kecil, salah yang sengaja dan yang tak sengaja, lupa dalam segala hal.
Jadi imam tak boleh lupa. Lalu kita baca kitab Syiah Tahdhibul Ahkam karangan At-Tusi. Ada imam Syiah sholat lalu lupa, karena lupa sujud sahwi. Katanya imam tak pernah lupa, ini kok lupa. Maka di taklid catatan kakinya itu ulama Syiah mengatakan hadhil riwayah syadzatun mukhalifah lil qawaid lil usul. Wah, ini syadz, ini tak sesuai dengan kaidah karena imam maksum dari lupa. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah-kaidah keilmuan itu biasanya dibuat, ya, dilahirkan setelah menelusuri semua nusus, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dan ijma, baru dibuatkan kaidah. Karenanya kaidah ini tak akan bertentangan karena sudah diteliti. Ini namanya kaidah keilmuan itu dilahirkan, tidak diciptakan. Nah, ini waktu saya dialog dengan Faham Liberalism di Jakarta tahun 2007. Akhirnya dia tak bisa jawab itu. Itu cara dialog dengan liberalisme. Dan Faham liberalisme ini ya pasti tidak akan keluar dari salah satu 5 perkara ini. Relativisme artinya menolak kebenaran, ya. Ini dalilnya ini, wah itu kan menurut itu. Jadi dibentangkan biasanya karena mereka relativisme. Jadi liberal ini pasti ada di sini, dan cara membantahnya ya seperti tadi. Jadi cara membantahnya bagaimana? Kita harus banyak menggunakan akal, karena dengan akal mereka bisa dibantah. Kemudian kita harus paham hukum akli yang 3. Nah, liberal ini masuk ke dunia Islam itu sejak kapan? Liberalisme ini masuk ke dunia Islam itu sejak murid-muridnya Syekh Muhammad Abdul. Jadi murid-muridnya Syekh Muhammad Abdul itu banyak yang ada, sebagian yang liberal, yang menyebarkan faham-faham macam-macam ini. Dan memang jadi setelah Syekh Muhammad Abdul melakukan pembaharuan di Al-Azhar, itu akhirnya kan banyak ulama-ulama Azhar yang tidak istiqomah itu punya pendapat-pendapat yang menyimpang, yang nyeleweng dari fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya seperti Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut itu Syekhul Azhar dulu yang pernah berfatwa bahwa Nabi Isa itu tidak akan turun lagi ke dunia. Nabi Isa sudah mati, tidak akan turun lagi, dan itu bertentangan dengan ijma dan hadis-hadis mutawatir yang jumlahnya ratusan bahwa Nabi Isa akan turun. Itu mengapa Syekh Mahmud Shaltut berfatwa begitu? Dia didatangi orang-orang Ahmadiyah, Qadian. Orang-orang disebut apa kalau Qadianiyah itu di Malaysia? Ahmadiyah, ya. Qadianiyah, ya, karena didatangi itu. Karena Qadiani itu menganggap Nabi Isa sudah mati. Karenanya Mirza mengaku Al-Masih. Kemudian murid-muridnya Syekh Muhammad Abdul ini berfatwa bahwa malaikat yang diperbantukan oleh Allah dalam perang Badar di dalam Al-Quran itu bukan malaikat sungguhan, tetapi keberanian mental. Nah, padahal di dalam kitab-kitab sirah kan jelas kalau itu memang malaikat, makhluk-makhluk yang gaib tiba-tiba menangkap orang-orang musyrik. Kemudian juga ya mengingkari adanya jin. Kemudian juga kelompoknya Syekh Muhammad Abdul ini menafsirkan Ya'juj Ma'juj itu dengan tentara Tartar dulu yang menyerang Baghdad. Kalau kita ini Ya'juj Ma'juj itu kan besok di akhir zaman, suatu umat manusia yang telah dipenjarakan oleh Sultan atau Raja Iskandar Dzulqarnain, ya, di antara 2 gunung. Entah tempatnya di mana. Ada yang mengatakan itu di Azerbaijan dan sekitarnya. Besok akan keluar setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Tapi kata mereka itu bukan,
dianggap tak masuk akal katanya. Kemudian seperti tentara Abrahah yang akan menyerang Ka'bah, lalu oleh Allah diturunkan kepada mereka burung-burung ababil yang menurunkan batu. Itu kata kelompoknya Syekh Muhammad Amtuh, itu maksudnya penyakit cacar, karena dianggap tak masuk akal. Jadi banyak menafikan al-khawarik bil adat fil nusus asy-syar'iyyah, hal-hal yang tidak sesuai dengan adat. Khawarik bil adat itu artinya yang menyalahi adat itu ditafsirkan dengan hal-hal yang bersifat alami. Hal-hal yang ghaibiyat, hal-hal yang gaib itu ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak gaib. Nah, kita di dalam membela seperti itu caranya bagaimana? Ya dikembalikan kepada hukum akal. Apakah terjadinya seperti itu mungkin atau tidak mungkin? Jaiz, apa mustahil, apa wajib? Kalau itu jaiz akli, maka dicari penguatnya. Ternyata adillah syar'iyyah menguatkan yang ada. Karenanya kalau ada orang liberal misalnya tidak percaya kepada adanya malaikat atau jin dengan alasan malaikat dan jin tak bisa dilihat, maka cara kita menolak terhadap mereka, malaikat dan jin tak bisa dilihat. Sesuatu yang tak bisa dilihat, adanya sesuatu yang tak bisa dilihat, apa wajib akli, mustahil akli, atau jaiz akli? Kalau wajib dalilnya tak ada, kalau mustahil dalilnya tak ada, berarti jaiz. Sesuatu yang tak dilihat itu ada, barang jaiz. Kalau jaiz, sekarang kita tinggal cari yang menguatkan yang ada apa yang tidak ada. Ternyata dalil-dalil syar'i menguatkan adanya sesuatu yang tak kelihatan. Berarti kalau begitu ada. Apalagi memang secara logika ya, dalam dunia modern sesuatu yang tak kelihatan itu kan bisa dibuktikan sekarang. Dalam ruangan ini kita tak mendengar suara, tapi di sini sebenarnya banyak gambar, banyak suara. Kalau tak percaya, sambil buka YouTube atau internet, cari gambar-gambar atau suara-suara, pasti banyak di sini. Berarti ada. Suara-suara itu ada. Jadi sekarang ini sebenarnya membuktikan kebenaran perkara-perkara gaib yang dulu tidak masuk akal. Sekarang semakin masuk akal. Nah, ini ya, sejarah masuknya liberal ke dunia Islam. Jadi setelah Syekh Muhammad Amtuh melakukan melakukan pembaharuan tajdid di Al-Azhar, kemudian kurikulum pelajaran itu diganti oleh Syekh Muhammad Amtuh, sehingga kata Dr. Syekh Muhammad Al-Bahi, setelah itu Al-Azhar tidak bisa melahirkan para ulama yang rasikh. Al-Azhar hanya mampu melahirkan orang-orang yang sanggup menjadi khatib Jumat. Itu di Mesir dulu seperti itu. Jadi setelah ini, karenanya orang yang ke Azhar kalau hanya belajar di kelas tapi tidak ngaji ke masyayikh yang ngajar fiqh, itu setelah pulang biasanya tak dapat apa-apa. Kita banyak alumni Azhar di Indonesia. Bahkan saya beberapa kali membandingkan Mab'uts Azhari, orang Mesir yang memang lulus Azhar kemudian dikirim ke Indonesia mengajar, membantu di pondok-pondok. Itu ilmu fiqhnya kalah sama ustadz-ustadz guru-guru kita yang tak pernah sekolah di Azhar. Karena ini hasil dari proses pembaharuan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Amtuh. Akhirnya banyak liberal. Nah, dari sini kemudian ya, memang selain itu juga ya, liberalisme ini juga pengaruh dari banyaknya bangsa kita, Indonesia, Malaysia yang belajar di Barat. Tahun 2003 saya waktu jalan-jalan ke Eropa, itu banyak orang Malaysia ngambil PhD di UK.
Inggris, ekonomi, matematik, dan lain sebagainya. Dan ustadz-ustadznya itu yang banyak kan orientalis. Itu kalau dari sini akidahnya tidak kuat, ya sedikit-sedikit ya bisa masuk. Ini seperti yang terjadi di Indonesia. Ini banyaknya faham-faham liberal. Nanti setelah mereka balik ke Melayu, Malaysia, ke Indonesia, mereka jadi pensyarah di university. Lalu virus penyakit yang ada di pikiran mereka disampaikan kepada budak-budak, murid-muridnya, tambah banyak yang liberal. Nah, para pensyarah liberal ini biasanya di dalam mengajar itu sering mengatakan, kita lepaskan keyakinan kita dulu, biar kita bisa mempelajari keyakinan baru secara objektif. Loh, keyakinan itu tak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan kan namanya murtad itu. Itu mereka. Di Indonesia itu banyak seperti itu. Hampir semua universitas Islam itu yang negeri yang punya pemerintah itu memang para pensyarahnya banyak yang liberal, yang PhD-nya. Kemarin ada murid saya cerita waktu dia kuliah ngambil magister di Yogyakarta. Jadi ada pensyarah jelaskan, dan itu secara fiqh murtad. Lalu kata murid saya, profesor, kalau profesor bercakap begini, ini kan secara fiqh ini kan murtad. Satu kelas itu tertawa semua. Karena barang murtad itu di university sudah tak ada. Tak ada yang namanya murtad. Nah ini ya, karena itu kita perlu berhati-hati tentang masalah liberalisme, pluralisme. Apalagi memang ke depan parti politik ini kan semakin ramai. Nah, di parti politik ini biasanya tempatnya orang-orang liberalisme, pluralisme. Jadi kalau 200 tahun yang lalu di dalam kitab Sulamut Taufiq, waqad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Pada zaman sekarang banyak orang yang enteng dalam berbicara, sampai pembicaranya maksiat, kadang sampai kufur, murtad. Itu 200 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah luar biasa. Karena kadang murtad secara berjamaah di university. Kita kalau berbicara begini, didengar orang lain dianggap radikal itu. Ini susahnya. Padahal kita tak radikal, memang ini reality di mana-mana. Nah, barangkali ini beberapa poinnya tentang liberalisme, pluralisme. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Dan ini liberalisme ini sudah masuk ke NGO besar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, bahkan ormas-ormas Wahabi. Bahkan di Muhammadiyah yang liberal lebih banyak daripada Nahdlatul Ulama. Dan orang-orang liberal ini termasuk ciri-ciri orang liberal. Ini tidak mensesatkan aliran sesat. Karenanya mereka cenderung membela Ahmadiyah, membela Syiah. Nah, cuma mereka paling kalau anti Wahabi itu liberalisme. Karena sama Wahabi dikafirkan. Mencoba Wahabi tidak mengkafirkan, mungkin liberalisme ini ya membela juga pada Wahabi. Malah ada kawan saya dulu, waktu saya berbicara aliran sesat, wah kamu ini sudah katanya, kamu ini sudah mengkotak-kotak surga begitu. Jadi orang tak boleh masuk surga, kata dia. Loh, kamu ini gimana kok tak bisa masuk surga? Ini ajaran, ini prinsip. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah liberalisme, pluralisme. Kalau ada yang mengatakan dia bercakap di depan Pak British, kita menyembah Tuhan yang sama. Apa? Termasuk liberalisme. Itu biasanya orang-orang liberal.
Menyembah Tuhan yang sama bagaimana maksudnya itu? Orang-orang non-muslim itu menyembah patung, menyembah arca. Masa sama? Tidak sama. Kita ini kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain kita itu Tuhannya banyak, bukan cuma Allah. Itu biasanya di partai politik itu kan untuk menarik suara kan ya, cari sokongan agar agama lain ikut kepada partinya, akhirnya mereka dibenarkan. Di Malaysia ada seperti itu. Saya kira cuma di Indonesia ya. Ada lagi. Syekh Muhammad Abdul, bagaimana kefahaman dia boleh tersebar ketika berada di Azhar, dia sebagai Syekhul Azhar ke atau bagaimana? Jadi Syekh Muhammad Abdul itu menjadi Syekhul Azhar itu setelah Mesir dikuasai oleh UK, oleh Inggris. Syekh Muhammad Abdul ini gurunya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Asalnya Syekh Muhammad Abdul ini orangnya baik. Kemudian oleh Inggris dibuang ke Eropa, ke Paris. Lalu setelah itu dibuang ke Beirut selama bertahun-tahun. Setelah kembali itu berubah. Dan secara amaliyah Syekh Muhammad Abdul ini memang tak baik. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, waktu dia dibuang ke Beirut, pernah melihat dia dalam satu acara, mulai pagi sampai petang, itu tak sholat. Tak sholat zuhur, tak sholat asar. Bahkan kalau maghrib, sebelum maghrib dia tidur, bangunnya isya. Dan itu Rashid Ridha tahu itu, muridnya. Cuma dia memang membela. Nulis tafsir Al-Manar Al-Ustaz Al-Imam. Dia memberinya julukan Al-Ustaz Al-Imam. Memang tak baik secara agama. Itu di dalam kitab-kitab seperti itu.